Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah minikmatil imani wal islam. Ya. Wassalatu wassalamu ala asrofil amjai wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maaf ya, ada sedikit goyang-goyang ini, anginnya cukup tinggi ya. Baik, saudara-saudaraku, masih bersama Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudaraku, hari ini kita sudah puasa yang keberapa ya? Ke-15 ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa, tetap bisa beraktivitas dengan baik, tetap bisa produktif ya menjalankan tugas-tugas sebagai di rumah, tugas-tugas di masyarakat, tugas-tugas di kantor yang punya kantor ya, tugas-tugas di mana saja ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa sampai di akhir puasa nanti ya. Saudara-saudaraku, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kita menjalankan ibadah puasa ya, dengan kita tidak makan di siang hari ya, dari sahur sampai kita berbuka puasa. Tentu banyak orang yang bertanya-tanya ya, terutama untuk ya anak kecil ataupun juga untuk orang tua ya, tentang kita ini di bulan puasa ini perlu suplemen enggak ya, perlu suplemen tidak, apakah kita perlu vitamin, apakah perlu mineral ya, perlu zat-zat yang lain lah yang bisa menguatkan badan kita ini ya, supaya kita tetap fit ya. Memang ada benarnya jika seseorang yang berpuasa ini akan mendapatkan lebih sedikit asupan vitamin dan nutrisi ya, karena terbatasnya kalori yang masuk. Namun banyak orang yang kebingungan apakah hal tersebut cukup signifikan ya, cukup layak untuk mempengaruhi kesehatan saat puasa ya. Selain itu juga seberapa krusial, seberapa penting sih ya peran suplemen vitamin ini untuk mengisi kekurangan tersebut. Nah, untuk mengetahui berapa pentingnya suplemen yang dikonsumsi saat puasa, ya kita harus menyesuaikan ya dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilakukan ya. Semua juga tergantung pada makanan yang kita konsumsi saat bersahur dan juga berbuka, sehingga kita bisa mengetahui apakah tubuh kita ini kekurangan nutrisi atau cukup atau bahkan berlebihan ya. Jadi kadang-kadang kan mentang-mentang puasa sayurnya terlalu istimewa sehingga kita kelebihan nutrisi kan gitu ya, bisa saja. Nah, sebenarnya kita yang lebih mengetahui kebutuhan nutrisi itu kita sendiri ya, untuk kegiatan sehari-hari kita. Namun kita juga dapat bertanya kepada dokter, kepada petugas kesehatan, kepada ahli nutrisi yang bisa kita kunjungi, bisa kita tanya. Nah, jika dirasa asupan saat sahur dan berbuka dapat memenuhi kebutuhan vitamin, ya konsumsi suplemen vitamin saya kira tidak diperlukan. Ya, setidak-tidaknya bagi saudara-saudaraku yang hari ini mungkin di hari di luar puasa mengkonsumsi suplemen vitamin, ya saya kira di bulan puasa bagusnya dilanjutkan ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan bagi saudara-saudara kita yang hari ini memang tidak biasa mengkonsumsi suplemen ya. Jadi kadang-kadang di bulan puasa ini perlu nggak ya saya konsumsi suplemen ini kan gitu ya. Pastikan jika juga bahwa lebih banyak mengkonsumsi air ketika harus menerima asupan suplemen vitamin saat puasa ya. Kenapa demikian? Karena beberapa vitamin ini dapat membuat seseorang merasa mual saat perut kosong. Seperti vitamin B hingga seng ya. Jika benar-benar harus, cobalah untuk mengkonsumsi saat jam berbuka puasa agar saat reaksi timbul perut tidak dalam keadaan kosong.
Hal lainnya yang harus diketahui ya adalah mengkonsumsi suplemen vitamin saat puasa dapat mengurangi manfaat kesehatan saat puasa. Ya. Saat itu kita